Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya filter udara di Indonesia itu orang itu baginya itu biasanya antara filter racing dan filter non racing. Ya, filter racing definisinya udah jelas, nggak salah. Jadi orang ngomong filter racing itu adalah filter yang airflow-nya lebih besar. Nah, yang salah adalah ketika ada orang yang ngomong untuk brand tertentu itu cocoknya untuk racing, brand tertentu itu cocoknya untuk harian. Jadi merek mahal itu pasti diasumsikan merek racing. Padahal ya nggak selalu benar ya. Karena ada merek mahal yang tujuannya itu juga adalah untuk harian. Jadi karena filternya itu fokusnya bukan hanya airflow yang bagus, tapi juga filtrasi udara yang bagus. Nah, entah mengapa ya, tapi kok orang Indonesia itu menganggap yang namanya filter cuma dua, yang satu filter harian, yang satu filter racing. Dan kalau filter racing dipukul rata semua bahwa filter racing itu nggak bagus untuk harian. Nggak bagusnya adalah karena filtrasi udaranya buruk. Nah, entah mengapa ya kok orang Indonesia itu sampai seperti itu. Dan ini nggak cuma satu orang saja, cukup banyak orang yang ya berpendapat bahwa ya filter racing itu airflow bagus, tapi ada kelemahan kalau dipakai harian. Jadi orang mungkin ngomong, oh filter ini filter bagus, airflow-nya bagus, tapi pasti disebut, oh pasti punya kelemahan ini gitu ya, kelemahan filtrasi udaranya buruk. Padahal ya nggak semudah itu ya, nggak segampang itu. Yang parah juga itu adalah pendapat orang soal filter OEM. Jadi entah mengapa ya, sudah tertanam di pikiran orang-orang itu bahwa yang namanya filter OEM merupakan filter yang paling bagus filtrasinya, paling hebat pengurangan debunya. Pengurangan debu yang katanya kalau aliran udaranya lambat, kalau airflow-nya nggak bagus, itu pasti filtrasinya bagus. Padahal ya itu salah ya. Salah ya. Karena ya namanya filter udara itu ada desain, dan desain ini akan menentukan apakah filter udaranya airflow-nya bagus, apakah filter udara ini bisa menyaring debu dengan baik. Dan orang itu mungkin terpaku dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu ketika filter udara itu sangat bersih. Jadi ya salah satu alasan mengapa motor zaman dulu itu awet, nggak perlu banyak diservis ya, itu adalah karena filter udaranya bagus, filtrasi udaranya bagus. Jadi penulis itu pernah yang bongkar tutup box filternya Suzuki Spin. Filternya dari bahan opo lali. Nah, itu betul-betul sangat bersih ya belakangnya filter. Sebelumnya Suzuki Spin juga penulis pernah punya kristal tune, kristal biasa. Terus ada juga Suzuki Shogun 110. Itu belakangnya filter betul-betul bersih itu, sama sekali bebas debu. Ketika diusap tangan itu bersih dari debu, betul-betul bersih. Itu padahal sudah puluhan ribu kilometer.
Nah sekarang ceritanya beda. Ini terutama untuk filter-filter standar ya. Katanya sekarang filter itu sudah didesain keren, sip, ada olinya ya. Tapi ya penulis nggak tahu apa benar ada olinya. Karena ya penulis juga tanya-tanya, penulis juga pernah beli filter. Ketika habis beli filter baru dicoba, ternyata belakang ada debu. Padahal itu adalah filternya motor yang ya terkenal motor awet, tapi filternya nggak bisa menyaring debu dengan baik. NMAX penulis sudah lupa karena dulu jarang buka-buka filter, baru buka-buka filter itu setelah pakai silek. Dan penulis ingat waktu pakai silek rasanya ada debu tapi minim, terus kemudian penulis bersihkan. Setelah itu puluhan ribu kilometer dipakai, penulis buka lagi, nggak ada debu sama sekali. Dan nggak ada debunya dalam kondisi filter yang sudah tidak standar. Dalam kondisi tidak standar maksudnya sudah pernah dicuci air sabun. Setelah dicuci air sabun biasanya filter itu bakal makin rapat. Orang ngomong filter nggak bisa dicuci, rusak katanya ya. Tapi ya rusak bagaimana, karena penulis sudah lama sekali mencuci filter dan nggak melihat adanya kerusakan. Bocor? Enggak tuh. Malah filtrasinya jadi makin bagus, lebih bagus daripada ketika filternya belum dicuci. Jadi filter belum dicuci itu ada jelaga di belakangnya filter. Setelah filter dicuci sama sekali nggak ada jelaga di belakangnya filter. Nah itu mana yang rusak? Tapi balik lagi lah ya, jelas bahwa kondisi filter apa adanya, kondisi belum diapa-apakan, kondisi baru ya keluar dari bungkus terus dipakai, itu kotor, nggak menyaring debu dengan baik. Hal yang sama juga penulis temukan pada filter mobil. Jadi kalau yang mobil penulis kan jarang buka-buka ya. Pertama masalah dulu di servis, terus penulis cek, ternyata kok jadi ada debu di belakangnya. Padahal filternya ya bagus, no problem, kondisinya masih bagus, warna pun nggak berubah, termasuk nggak berubah, tapi sudah ada debu. Ya sejak nemu debu ya penulis jadi menyimpulkan bahwa kalau kayak gini berarti filter bawaan kendaraan baik mobil atau motor kita nggak bisa nilai filternya itu bagus. Nah masalahnya banyak orang yang nganggep kalau filter OEM, filter bawaan itu pasti bagus, dan alasan bagusnya bukan dari bukan dari pengalaman, bukan dari ngecek sendiri, bukan dari lihat apakah setelah filter itu ada debu atau tidak, tapi dari apa coba? Dari asumsi bahwa pabrikan itu kalau desain pasti sudah dipikirkan matang-matang, pasti oke sekali. Ya padahal enggak, nyatanya enggak. Jadi ya kalau misalnya kendaraannya bukan kelas yang paling super mewah sekali, baiknya dicek ya apakah filtrasi udaranya bagus atau enggak. Dicek ya gampang toh, tinggal dibuka filternya, dicek ada debu atau enggak. Tapi ya memang kebanyakan orang itu seumur hidup nggak pernah menguji filter, karena ya semuanya serahkan ke bengkel, nggak pernah mengerjakan sendiri, nggak pernah buka filter sendiri. Ya penulis pun gitu, harus mengakui bahwa ya memang penulis itu dulu nggak pernah mengecek kondisi belakangnya filter.
Bahkan buka box filter pun nggak pernah, karena semuanya diserahkan ke mekanik. Nggak pernah ada usaha untuk bersihkan sendiri, tapi kalau ada pun itu ya sangat jarang sekali. Nah, orang-orang yang ngomong filter standar bagus tuh ya rasanya ya termasuk orang-orang yang nggak pernah buka sendiri filter. Semua dipasrahkan ke mekanik. Orang-orang yang ngomong bahwa filter OEM itu bagus, itu bukan berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan menguji dari, ya misalnya dari kendaraannya sendiri, mobilnya sendiri, tapi cuma asumsi yang salah. Nah, kembali ke yang namanya filter dalam tanda kutip racing ya. Orang itu mengelompokkan antara filter racing dan non racing. Itu pokoknya filter racing adalah filter yang airflow-nya besar. Nah, banyak filter airflow-nya besar, tapi secara filtrasi udaranya itu sudah beda. Jadi kalau kita lihat review perbandingan filter di luar negeri, itu kita akan temui bahwa yang namanya menguji filtrasi udara, yang namanya menguji filter udara itu tidak hanya pada airflow, tapi juga pada filtrasi udaranya. Jadi filter udara itu tidak diuji hanya airflow-nya saja, tapi filter udaranya juga diuji. Nah, ini rasanya penulis nggak pernah temukan ya di Indonesia. Yang namanya review kalau di Indonesia, airflow. Mungkin ada yang menguji filtrasi udara, tapi rasanya orang kalau review ya airflow-nya yang di-tag, yang diuji, yang dibandingkan. Terus ya karena banyak ya yang pakai Verox, orang ngomong oh free maintenance, nggak perlu beli lagi karena filternya bisa terusan dipakai. Ya lagi-lagi tuh orang yang orang-orang yang merasa kalau filter bawaan itu nggak bisa dibersihkan, nggak bisa dicuci sendiri, katanya rusak. Lagi-lagi yang ngomong katanya ya karena nggak pernah nyoba sendiri, nggak pernah punya bukti bahwa filter itu kalau dicuci jadi rusak, cuma membeu orang lain saja. Jadi ya itu ya, kalau ada review filter udara gitu, oh filter ini airflow-nya bagus, oh filter ini nggak usah beli lagi, awet gitu ya. Terus habis itu ditunjukkan cara mencuci filternya ya. Jarang sekali ya orang yang menunjukkan caranya mencuci filter standar. Lebih banyak orang pamer mencuci filter Verox daripada pamer mencuci filter standar. Nah, kalau kita melihat review filter udara di luar negeri, yang namanya filter nomor 1 itu kadang bukan dipegang oleh filter pabrikan. Jadi kadang filter pabrikan itu filtrasinya kalah bagus dengan yang airflow-nya bagus. Jadi yang nomor 1 itu bukan filter pabrikan. Ini beda sekali dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia yang namanya filter pabrikan dianggap nomor 1 untuk filtrasi udaranya. Ya kita ngomong asumsi ya, dan tentu nggak semua orang berpendapat seperti ini.
Karena ya orang-orang yang punya pengalaman, punya kesempatan untuk nyoba sendiri itu pasti tahu ya, yang namanya filter aftermarket ada yang jauh lebih baik daripada filter bawaan. Dan ya mereka juga akan menggunakan filter yang dalam tanda kutip racing tersebut untuk harian. Jadi mereka nggak akan melihat ada negatifnya menggunakan filter dalam tanda kutip racing itu untuk harian. Jadi mereka-mereka yang sudah merasakan enaknya filter aftermarket bakal merekomendasikan filter ya, bukan hanya karena airflow-nya bagus, tapi karena filtrasinya bagus. Jadi kalau soal filtrasi itu memang ya ada kayak kompetisi antara yang filtrasi bagus dengan airflow bagus. Ada misal AEM gitu ya, itu juga apa jenenge beradu untuk bisa mendapatkan predikat filtrasinya bagus. Tapi yang penulis tahu KNN yang menang. Kalau misalnya ada yang merek lebih bagus lagi ya silahkan. Yang bikin KNN negatif itu dari perawatannya. Jadi dari kebersihan udara, dari airflow termasuk oke, pembersihan termasuk bagus, airflow oke, maksudnya lebih baik dari bawaan. Nah soal perawatan yang sering jadi kelemahan dari KNN. Ya sebenarnya ada juga tipe filter sama yang perawatannya butuh serepot KNN. Repotnya apa? Repotnya adalah kalau perawatannya itu harus dibersihkan, lembuh bersihkan yang kayak cara apa wis gak ngerti. Terus setelah itu butuh pelumasan. Pelumasnya juga harus khusus dari bawaan dia. Mungkin ada penggantinya, tapi ya yang penulis tahu rekomendasinya ya pakai buatan dia. Jadi ada apa ya, maintenance kitnya dari KNN ya. Nah yang sering jadi kelemahan dari filter KNN itu nggak ada istilahnya oh KNN itu bahaya dipakai harian. Nggak ada ya rasanya konsumen KNN yang sampai ngomong seperti itu. Jadi ini ya beda ekstrimnya antara ya orang luar dengan orang Indonesia. Kalau penulis sendiri sih ya karena kebetulan nggak pernah butuh kecepatan sangat tinggi, nggak perlu top speed, karena ya jalan di atas 100 saya jarang ada kesempatan. Karena ya kondisi pemakaian penulis seperti ini, penulis ya wis gak peduli yang namanya airflow. Tapi ya walau penulis nggak peduli airflow ya nyatanya motor penulis ini di jalan termasuk kencang. Walau motor 100% standar, noken A standar, pistol standar, klep standar, per klep standar, CVT ya standar, ban belakang tok sing enggak standar ya. Apa maneh ada modif ya, modifnya malah saluran udaranya dikecilkan. Ada pro kapasitor yaitu terutama untuk membantu meningkatkan oktan. Dari pemilihan filter pun ya, kalau di luar yang namanya filtrasi udara itu sangat dianggap penting. Jadi ya penulis rasanya nggak pernah dengar ya orang rekomendasikan filter macam PR kalau di luar gitu. Pasti di forum-forum dianggap wah itu parah, itu debunya banyak, itu jangan dipakai itu. Ada merek ini filtrasinya bagus ya, jangan sampai pilih yang parah-parah lah. Jadi filtrasi udara itu merupakan salah satu kriteria orang untuk milih filter aftermarket. Nggak kayak di sini filtrasi udara agak direken, yang dipikir oh hemat,
karena nggak perlu beli lagi, dipakai terus bisa seumur hidup. Pikirannya airflow sama nggak usah beli lagi. Padahal yang namanya filter yo mau dicuci pun no problem, nggak rusak filternya. Jadi nggak ada alasan apa lebih hemat karena nggak perlu beli lagi. Itu bukan alasan yang bagus ya. Nggak perlu kita ngejar, oh nggak usah dicuci, nggak usah beli itu, omong kosong gitu. Ya yang penulis sarankan ya, kalau memang punya duit ya no problem lah beli filter racing, tapi yang filtrasi udaranya lebih bagus daripada standar, karena ya lebih baik itu daripada pakai standar. Nah kalau nggak punya uang ya wes modal dicuci saja lah filternya, cuci air sabun. Tapi kalau misalnya modelnya apa agak renggang-renggang dan filtrasi udaranya buruk, ya tambahi saja busa sebelum dari filter itu, biarkan filternya tambahi busa. Dan anehnya ya penulis sudah 3 kali ya dapat masukan yang filternya ditambahi busa, tarikannya malah lebih enak. Kan aneh ya, udara dibuat dalam tanda kutip lebih mampet, ditambahi busa yang porinya kecil, tenaga malah nambah. Tapi ya itu kenyataannya, karena memang sebelumnya begitu banyak debu, maka ya pembakaran akan lebih terganggu. Udara lebih bersih membuat ya pembakaran lebih sempurna. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.